Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Pemirsa dimanapun Anda berada, pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan nikmat, taufik serta hidayahnya kepada kita semua. Sehingga kita sampai detik ini alhamdulillah kita menjumpai bulan Ramadan, kita masih diberikan kesempatan umur panjang oleh Allah untuk memperbanyak menabung amal untuk kita panen di akhirat kelak di bulan Ramadan, bulan yang mulia ini. Alhamdulillah. Dua kalinya ziyadah rahmat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, yang semoga dengan wasilah salawat dan salam tadi kita termasuk golongan umat beliau yang berhak mendapatkan syafaatnya, khususnya syafaatul uzma kelak di yaumil qiyamah. Amin Allahumma amin. Pemirsa dimanapun Anda berada, seseorang ketika dia telah sampai atau bertemu dengan sesuatu yang ia senangi, terkadang ia lalai. Lalai dengan sekelilingnya, lalai dengan kanan kirinya. Layaknya kita termasuk mungkin ketika kita berbuka puasa, karena waktu berbuka adalah waktu yang paling, momen yang paling kita tunggu-tunggu saat kita berpuasa. Ketika kita berbuka sering kita lalai, bahkan kita lalai berdoa berbuka puasa. Karena saking laparnya kita, karena saking hausnya kita, saking dahaganya kita lalai dengan kanan kiri kita dan bahkan kita lalai berdoa. Na'udzubillah min dzalik. Dan perlu kita ketahui bersama, pemirsa dimanapun Anda berada, waktu berbuka adalah waktu yang paling kita tunggu-tunggu. Dan perlu kita ketahui, di balik kelezatan waktu berbuka, ternyata disitulah waktu yang mustajab untuk kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya ketika kita berbuka. Nabi Musa alaihissalam pernah bermunajat kepada Allah. Beliau Nabi Musa berkata kepada Allah, "Ilahi, hal anta akramta ahadan mislama akramtani haitsu asma'tani kalamat." Duhai Tuhanku, apakah engkau memuliakan seseorang seperti halnya engkau memuliakanku karena engkau memperdengarkan kalam engkau terhadapku. Jadi Nabi Musa, beliau sangat merasa dimuliakan oleh Allah karena beliau pernah diberikan kemuliaan oleh Allah, beliau berbicara dengan Allah. Sehingga beliau memiliki julukan sebagai kalimullah atau orang yang pernah berbicara dengan Allah. Kemudian pertanyaan Nabi Musa ini dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala, "Ya Musa." Ya, jadi Allah Subhanahu wa taala itu kalau memanggil nabi selain Nabi Muhammad SAW, Allah Subhanahu wa taala memanggil langsung dengan namanya. Lain halnya ketika Allah Subhanahu wa taala memanggil nama baginda Nabi Muhammad SAW, Allah tidak pernah memanggil langsung dengan namanya ya Muhammad, ini tidak pernah. Ini salah satu keistimewaan Nabi Muhammad SAW. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala memanggil Nabi Yahya, "Ya Yahya khudhil kitaba biquwwah." Allah Subhanahu wa taala memanggil Nabi Musa, "Ya Musa." Allah Subhanahu wa taala memanggil baginda Nabi Muhammad SAW, "Ya ayyuhal muzammil, ya ayyuhal muddathir." Ini merupakan salah satu keistimewaan Nabi Muhammad SAW. Kembali lagi bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menjawab pertanyaan Nabi Musa alaihissalam. "Ya Musa, innali ibadan ukhrijuhum fi akhir zaman fa ukrimuhum bi syahri Ramadan." Wahai Nabi Musa, wahai Musa, saya punya hamba yang akan saya keluarkan di akhir zaman nanti dan saya muliakan hamba tersebut yaitu umatnya Nabi Muhammad SAW bi syahri Ramadan. Dengan hadirnya bulan Ramadan, Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan pahala kita. Allah Subhanahu wa taala dengan mudahnya mengabulkan apa yang menjadi permintaan kita.
Itulah Allah Subhanahu wa taala memuliakan umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Allah Subhanahu wa taala meneruskan lagi, fa'ana akunu aqrabu ilaihim minka. Dan aku lebih dekat dengan hamba tersebut, yaitu umatnya Nabi Muhammad, dibanding dengan engkau. Fa inni kallamtuka wa baini wa bainaka sab'una alfa hijabin. Dan perlu diketahui, ketika aku berbicara denganmu Nabi Musa, kata Allah Subhanahu wa taala, di antara Allah dan di antara Nabi Musa ada 70.000 penghalang. Ada 70.000 hijab. Fa idza shamat ummatu Muhammadin wabyaddat syafahuhum wasfarrat alwanuhum arfa'u tilkal hijab waqtal iftar. Ketika umatnya Nabi Muhammad SAW itu berpuasa, kemudian bibirnya ini putih karena siangnya tidak makan, karena siangnya tidak minum. Kemudian wasfarrat alwanuhum, mukanya ini pucat. Arfa'u tilkal hijab waqtal iftar. Aku, kata Allah Subhanahu wa taala, mengangkat hijab tersebut, menghilangkan hijab tersebut waqtal iftar, ketika waktu berbuka. Jadi waktu berbuka adalah salah satu waktu kesempatan untuk kita berdoa kepada Allah, memohon terhadap Allah, karena itu salah satu waktu yang paling mustajab untuk berdoa. Pemirsa dimanapun Anda berada, dan perlu kita ketahui bersama bahwa Allah Subhanahu wa taala itu dekat dengan kita. Jadi jangan sampai kita mempunyai persepsi, saya sudah berdoa sama Allah Subhanahu wa taala tapi Allah Subhanahu wa taala tidak mengabulkan terhadap saya. Jangan sampai kita memiliki angan-angan, memiliki pikiran seperti itu. Pernah suatu saat Rasulullah SAW ini didatangi oleh seorang A'rabi, seorang orang Arab pedalaman. Orang Arab ini nanya sama Rasulullah SAW, ya Rasulullah, aqaribun rabbuna fanunajihi am ba'idun fanunadihi. Wahai Rasulullah SAW, Tuhanku itu jauh atau dekat? Tuhanku itu dekat atau jauh? Kalau dekat, fanunajihi, aku akan bermunajat dengannya. Kalau jauh, aku akan memanggilnya. Ini kata A'rabi, orang Arab pedalaman, terhadap baginda Nabi Muhammad SAW. Kemudian turun ayat, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ila akhirih. Ini yang menjadi asbabun nuzul ayat tersebut. Jadi pemirsa dimanapun Anda berada, luar biasa sekali, begitu agungnya bulan Ramadan. Bahkan Nabi Muhammad SAW pernah bersabda juga, lau ta'lamu ummati ma fi Ramadan latamannau antakuna as-sanatu kulluha Ramadan. Jadi apa kata Rasulullah SAW? Seandainya umatku itu tahu apa fadilah, apa yang ada di bulan Ramadan sebenarnya, maka umatku akan memiliki keinginan semua bulan dalam satu tahun semuanya Ramadan. Itu. Ketika kita memang benar-benar tahu keistimewaan, keagungan bulan Ramadan. Nah, kemudian kita kembali introspeksi pada diri kita masing-masing. Kita tahu atau tidak sebenarnya apa fadilah, apa keagungan bulan Ramadan dengan cara itu. Kalau kita dihadiri bulan Ramadan, hati kita senang atau tidak? Kalau hati kita senang, berarti hati kita sudah luar biasa. Kita memang benar-benar tahu apa yang ada di bulan Ramadan, fadilah yang sangat agung di bulan Ramadan. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan pertolongan kepada kita, memberikan umur panjang terhadap kita, sehingga ketika kita nanti selesai di bulan Ramadan telah berakhir, kita termasuk orang-orang yang bertakwa. Kita termasuk orang-orang yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kehadiran bulan Ramadan itu menjadi keuntungan yang besar, keuntungan yang luar biasa untuk kita. Amin. Amin ya rabbal alamin. Begitulah yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.